Maju. Berapa gol tadi? 2 gol. Untuk siapa 2 gol? Emmanuel Gusset dulu ya. Oke, mantap. Salam sepak bola bersahabat. Kembali lagi dengan channel kesayangan kita RT Bola 07. Video kali ini akan membahas sebuah filosofi sepak bola modern yang diterapkan oleh tim juara bertahan Liga 4 Zona NTT, PSN Ngada. Tim juara bertahan Eltari Memorial Cup ini, tergabung di grup B bersama Persoe, Nirwana 04 dan PSKN Kevamenanu. Laga pembuka Liga 4 Indonesia Zona NTT, yang mempertemukan sang juara bertahan melawan kesebelasan Persoe, dimenangkan oleh PSN Ngada dengan skor meyakinkan, 3-0. Pada pertandingan kali ini Coach Kletus Gabe menggunakan formasi 3-4-3 dengan mengkombinasikan pemain senior dan pemain junior yang sebelumnya telah bermain di Suratin Cup U17. Susunan starting line-up tim yang memiliki julukan Laskar Jaramasi ini, terdiri dari Edo Muga yang dipercaya menjaga gawang dari kebobolan. Di lini belakang pertahanan PSN Ngada dikoordinasi oleh pemain senior Esdosi bersama Alvin Lewa dan Yanto Leda. Di lini tengah, Coach Kletus memberikan kepercayaan penuh kepada dua pemain senior yaitu, Heron Ago dan Claudio Sebo bersama dua pemain cepat yang siap turun naik menyerang dan bertahan yaitu Julius Logo dan Nomingus. Di lini depan, pelatih yang tahun lalu mempersembahkan Piala Eltari Memorial Cup ini mempercayakan sektor penyerangan kepada trio pemain alumni Suratin Cup U17 Ngada yakni Aldon Lalu, Bram Raja dan Ebin Toy. Formasi 3-4-3 menggunakan 3 bek, 4 gelandang, dan 3 penyerang. Formasi ini mulai dikenal pada akhir tahun 1980-an di Italia. Era sepak bola modern, banyak menerapkan formasi ini sebagai strategi permainan. Banyak klub Eropa yang mengadopsi formasi ini, salah satu yang terkenal adalah klub asal London, Chelsea. Selain itu, timnas Indonesia yang pernah ditukangi Sintayong juga menggunakan formasi ini. Formasi 3-4-3 dalam sepak bola memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah keseimbangan antara bertahan dan menyerang, pertahanan yang solid, dominasi dan penguasaan kontrol lebih baik, efektif melawan tim yang bermain dengan formasi 3 atau 4 back, opsi menyerang lebih banyak, bisa menekan lebih tinggi, menang jumlah pemain di tengah. Kekurangannya adalah rawan mendapat serangan balik lawan. Setiap pemain harus disiplin untuk membantu lini pertahanan, sehingga stamina harus lebih kuat. Lemah saat lawan bermain dengan banyak penyerang. 3 bek akan gampang ditembus dalam serangan balik jika 2 bek sayap telat dalam melakukan pertahanan. Formasi 3-4-3 bisa menjadi formasi yang bagus, jika diterapkan dengan benar oleh sebuah tim. Formasi ini memungkinkan terciptanya tim yang seimbang dan mampu bertahan serta menyerang secara efektif. Dalam pertandingan pembuka PSN Ngada, formasi ini digunakan untuk lebih banyak menguasai lini tengah. Lini tengah adalah kunci permainan sebab dengan mengamankan lini tengah opsi menyerang akan lebih menjadi mudah. Lini tengah PSN Ngada, yang diisi oleh dua pemain senior, Heron Ago dan Claudio Sebo kerap kali memenangkan pertarungan di sektor tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pertandingan yang berlangsung. Kedua pemain ini sangat leluasa memainkan peranannya dengan memenangkan duel di lini tengah. Hasilnya, Heron Ago berhasil mencetak 2 gol cantik. Sang kapten PSN Ngada tersebut, berhasil menyumbangkan 2 gol melalui 1 tembakan dari luar kotak penalti dan 1 gol lagi melalui skema tendangan bebas. Apresiasi layak diberikan kepada pelatih Kletus Gabe, karena alih-alih memilih pemain senior, ia lebih memilih pemain muda seperti Aldon Lalu, Bram Raja, dan Ebin Toy sebagai trio penyerang PSN Ngada. Ketiga pemain muda ini menjawab kepercayaan pelatih dengan menampilkan performa apik di dalam lapangan. Secara garis besar, filosofi permainan PSN Ngada bisa dibilang berubah. Jika sebelum-sebelumnya, pelatih menerapkan umpan long ball ke lini depan dengan memanfaatkan kecepatan pemain depan semisal Yoris Nono, maka di pertandingan kali ini pendekatan yang digunakan adalah umpan pendek 1-2, dengan beberapa kali umpan direct ke sektor depan. PSN Ngada pun berani melakukan build-up serangan dari lini belakang dengan nyaman. Dari pertandingan melawan PSKN Kevamenanu,
Area sayap pertahanan lawan menjadi zona yang paling sering dieksploitasi oleh dua penyerang sayap yang diisi oleh Aldon Lalu dan Bram Raja. Melalui area ini beberapa peluang bahkan ketiga gol PSN bermula dari sektor sayap. Gol pertama dan kedua dihasilkan dari eksploitasi di lini kiri pertahanan lawan yang dilakukan oleh Aldon Lalu. Di babak kedua sang super sub, Gary Reo berhasil memperbesar keunggulan melalui skema yang sama dari sisi kanan. Walaupun menang 3-0, tim RT Bola 07 memberikan beberapa catatan penting sehubungan dengan pertandingan ini. 1. Don Cheng the winning team. 2. Pemain depan PSN Ngada harus lebih tenang dan jeli memanfaatkan peluang sebab di babak kedua, beberapa peluang emas terbuang percuma karena kekurang tenangan pemain dalam mengolah setiap kesempatan yang datang. 3. Ketika terjadi counter attack, jarak antara pemain belakang dan pemain tengah cukup jauh, dan ini menjadi potensi ancaman terbesar bagi PSN Ngada. Meskipun kalah jumlah pemain, serangan balik PSKN Kevamenanu terlihat cukup merepotkan lini pertahanan. Julius Logo dan Nomingus yang seharusnya siap turun naik menyerang dan bertahan kelihatan keasyikan di depan. Poin ketiga ini mesti menjadi bahan evaluasi bagi tim.